mulutnya menganga, terus sebagian tubuhnya gosong. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini merupakan sebuah cerita yang di-share oleh akun Twitter @lakonstory yang berjudul Tumbal Terakhir, yang datang dari teman kita, sebut aja namanya Sisi, di mana Sisi ini bekerja di sebuah pabrik makanan minuman instan gitu. Dan semenjak pabriknya ini ganti pimpinan, itu banyak banget kejadian-kejadian gak masuk akal yang dialami sama Sisi dan teman-teman satu kerjaannya. Bahkan satu persatu karyawan di pabrik tersebut meninggal dengan cara yang gak wajar. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Tepat pada tanggal 1 April tahun 1992, pukul 21 malam, bel pulang kerja berbunyi. Tandanya semua karyawan udah diperbolehkan buat pulang. Tapi bukannya diperbolehkan pulang, semua karyawan malah dikumpulin oleh Pak Broto, yaitu pimpinan baru di pabrik tersebut, karena katanya Pak Broto mau kasih peraturan baru ke mereka semua. Terus ngumpullah mereka semua di satu ruangan gitu. Singkat cerita, waktu itu Pak Broto bilang gini, "Sekarang semua karyawan wajib tinggal di mes pabrik ini yang sudah saya sediakan di bagian belakang pabrik. Tidak ada lagi yang boleh pulang dan tidak ada lagi yang boleh keluar. Waktu pulang hanya saat lebaran dan libur saja. Selain itu, semua karyawan wajib menginap. Mohon pengertiannya agar pabrik kita bisa segera kembali berjaya seperti dulu." Gitu kata Pak Broto. Terus tiba-tiba aja temannya si Sisi, sebut aja namanya Ningsih, salah satu karyawan yang kerja di pabrik itu juga, berbisik ke Sisi. Dia bilang gini, "Si, kamu aneh nggak? Kok yang disisain sekarang di pabrik cuma perempuan ya? Yang laki-laki semuanya dipecat. Kamu ngerasa nggak sih?" Kata si Ningsih yang waktu itu berbisik ke telinga Sisi pelan-pelan di tengah-tengah Pak Broto yang masih ngejelasin peraturan baru di pabrik tersebut. "Udah, diam aja. Nanti kalau kedengaran Pak Broto, kamu dimarahin, mau?" Ucap Sisi ngingetin Ningsih karena emang Pak Broto ini dikenal dengan sifat tegas dan galaknya ke karyawan-karyawan. Jadi karyawan semua pada takut sama beliau. Terus bukannya diem, si Ningsih malah nyeletuk lagi. Kayaknya kedepannya kerja di sini makin berat ya," jawab si Ningsih ini. Ngedengar hal itu, si Sisi cuman diam dan gak ngirauin ucapannya Ningsih. Ternyata gak cuman itu doang aturan aneh yang diberlakukan Pak Broto. Tapi masih ada beberapa aturan-aturan aneh yang lain, kayak gak boleh bawa makanan dari luar. Kayak semua karyawan mulai saat itu cuman boleh makanan yang disediain di pabrik tersebut. Bete banget gak sih? Apalagi kalau misalnya pengen jajan, pengen makan apa gitu, gak ada di pabrik, kan ribet banget ya. Terus lebih parahnya lagi, semua karyawan juga gak boleh muter musik religi. Dan mereka juga gak boleh ngebuka ruang isolasi yang ada di bagian paling ujung mes pabrik itu. Ditambah yang paling nyeleneh lagi adalah di pabrik itu gak disediain musola, yang berarti mereka semua dilarang keras buat sholat dulu karena alasan harus fokus kerja. Pokoknya aturan-aturannya itu udah gak masuk akal dan logika deh. Terakhir Pak Broto bilang, jika kalian bersedia mematuhi peraturan yang baru di pabrik ini, silahkan lanjut dan gaji kalian akan saya naikkan 2 kali lipat. Tapi jika kalian keberatan dengan peraturan yang ada, silahkan bilang saja dan kalian boleh pergi dari sini. Pak Broto ngomong gitu sambil teriak pakai nada tinggi. Ya ngedengar suara Pak Broto yang udah serem banget ya, jadi gak ada karyawan yang berani protes nih, semuanya diam dan aja pokoknya. Bahkan nanya pun mereka gak berani. Malah nih karyawan-karyawan yang di sana justru terlihat seneng karena ngedengar gaji mereka bakal dinaikin 2 kali lipat. Iya, apa kagak heran lu pade kagak boleh sholat, kagak boleh keluar mes. Baru dengar gaji bakal dinaikin 2 kali lipat aja udah seneng lu. Iya, tapi siapa yang gak seneng sih?
Gue juga mah seneng kalau gaji dinaikin 2 kali lipat ya, tapi nggak gitu juga pak aturannya. Pokoknya singkat cerita, setelah pertemuan tersebut, tepat sekitar 20 karyawan yang tersisa termasuk si Sisi itu mutusin untuk terus bekerja dan nggak lagi keluar di area pabrik, kecuali hari libur. Dan mulai malam itu semua karyawan ditempatin di mes pabrik yang udah disediain. Bangunan mesnya sih terbilang cukup sederhana ya, dengan 10 kamar yang berdiri berjejer memanjang ke belakang. Setiap kamar ditempatin sama 2 karyawan, dan kamar mandi berada di luar, cukup jauh sih letaknya. Dan karena di situ si Sisi paling dekat sama Ningsih, akhirnya dia pun mutusin untuk tinggal sekamar bersama Ningsih di bangunan mes yang paling depan. Terus belum lama masuk mes nih si Ningsih ngeluh lagi nih. Dia bilang begini, "Halah, mes ini udah kayak kos aku aja, kecil banget, mana gak ada kamar mandinya lagi. Kalau ke kamar mandi kita mesti keluar. Mending di kos aku aja, lebih besar dikit kamar mandinya. Udah gitu di dalam pula." Kata Ningsih sambil baring tepat di samping Sisi. Gak sampai di situ aja, Sisi pun ngomong ke si Ningsih. Dia bilang, "Pikiranku kok jadi gak enak ya? Semenjak dipimpin sama Pak Broto nih, kerja di sini tuh jadi kurang nyaman. Pak Broto galak banget, semua bahan minta dikurangin. Akhirnya kan kualitas produk kita jadi berkurang. Ya wajar lah kalau pabrik ini perlahan-lahan bangkrut," kata Sisi sambil sedikit mikirin keadaan pabrik tempat dia bekerja saat itu. "Ya kalau itu mah aku gak mau mikirin, aku malah mikirin keadaan sekarang. Kita nih malah gak disediain musola, kita disuruh fokus kerja, tapi sementara kita juga gak boleh sholat. Nggak boleh dengar musik religi juga. Dan kalau kamu teliti nih, lihat deh semua karyawan yang dipertahankan. Semuanya masih perawan termasuk kita. Aku jadi takut tahu kalau nanti kita tiba-tiba diperkosa," jawab Ningsih dengan wajah yang terlihat serius dengan perkataannya. "Makanya kita harus saling jaga. Kalau ada apa-apa kita saling bantu, jangan diem aja. Dengan begitu insya Allah kita akan baik-baik aja." "Ya udahlah, toh gaji kita juga naik kan. Coba aja dulu, ntar kalau kita nggak betah dengan pabrik ini ya udah, tinggal mundur. Gitu aja kok repot," jawab si Sisi dengan matanya yang udah mulai ngantuk nih. Karena waktu itu jam udah nunjukin pukul 23.30 malam. Akhirnya ya udah, malam itu berlalu gitu aja tanpa ada kejadian apapun. Besokannya mereka kerja kayak biasanya, tapi karena jumlah karyawan yang tersisa itu makin sedikit, akhirnya bikin pekerjaan semua karyawan yang tersisa makin banyak, termasuk si Sisi sama si Ningsih. Dan puncaknya tepatnya sekitar 2 bulan, itu keadaan pabrik yang sebelumnya cukup terpuruk nih, waktu itu tiba-tiba jadi rame lagi. Bahkan pesanan produknya itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan jangkauan pesanannya juga semakin luas. Otomatis pekerjaan yang sebelumnya udah berat karena kekurangan karyawan jadi makin menyiksa lagi. Ditambah jam kerja yang sebelumnya cuma 9 jam, sekarang jadi malah sering lembur gak karuan. Yang akhirnya selalu ngebuat si Sisi pulang jam 23 malam. Karena jam segitu emang baru bener-bener kelar kerjaannya. Ngelihat keanehan itu, semua karyawan ngerasa cukup heran karena mereka pun tahu gitu kalau produk di pabrik itu bisa dikatakan sangat buruk banget lah kualitasnya. Bahkan pernah ada salah satu karyawan yang ngomong gini, "Produk minuman kita ini kan gak enak ya, kok bisa ya laku sebanyak ini?" Karena mereka ngerasa benar-benar aneh dan pesanan-pesanannya itu makin gak ngotak gitu. Nah si Sisi ini kan tipe orang yang gak mau ambil pusing, pokoknya yang penting gue kerja aja deh. Akhirnya bener tuh, dia cuman fokus kerja dan kerja. Dan akhirnya di sela-sela kesibukannya si Sisi, dia mulai ngelihat keanehan-keanehan yang mulai terjadi di tempat kerjanya. Salah satunya nih, selalu ada sesajen yang kelihatan selalu baru, tanpa mereka tahu siapa yang selalu nata sesajen tersebut. Nggak hanya sajen aja, tapi juga selalu ada ceker ayam hitam yang kelihatan ngegantung di beberapa pintu pabrik. Hal itu sempat ngebuat Sisi curiga dengan apa yang sering dilakukan oleh Pak Broto sebenarnya. Tapi karena di situ kembali lagi, si Sisi ini orangnya yang nggak mau neko-neko, pokoknya yang penting kerja aja. Ya akhirnya pun dia nyoba untuk tetap cuek sama keanehan-keanehan yang udah nggak ngotak itu sih. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam dimana akhirnya Sisi untuk pertama kalinya mulai sadar kalau kayaknya di pabrik tempat dia kerja itu sedang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Jadi malam itu sekitar waktu maghrib gitu, Sisi ini tiba-tiba ngeliat Pak Broto yang sebelumnya jarang banget keluar dan selalu ada di ruangannya. Nah waktu itu
tiba-tiba terlihat berjalan ke arah ruang isolasi yang berada di belakang pabrik. Nah, ruang isolasi ini sendiri tuh tepatnya berada di samping ujung mes karyawan. Dan gak cuman kelihatan berjalan, waktu itu Sisi juga ngeliat Pak Broto ngebawa kayak bunga dan beberapa sesajen yang banyak banget jumlahnya. Di situ Sisi udah mulai mikir nih dalam hati, kayak, Pak Broto kok masuk ruangan isolasi bawa sajen segala sih? Jangan-jangan Pak Broto ini nyembah setan ya? Tapi belum sempat si Sisi ini merhatiin langkahnya Pak Broto, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Mbok Inem yang sepertinya Mbok Inem ini udah tahu kalau Sisi itu lagi ngawasin Pak Broto. Tiba-tiba aja Mbok Inem nyeletuk bilang kayak gini, "Udah gak usah mikir macem-macem, Pak Broto itu emang gitu, kan dia orang Jawa Tulen. Jadi suka selamatan adat untuk menghormati leluhur. Sing penting semuanya itu dilakukan agar pabrik ini tetap bisa berjalan dengan baik," kata Mbok Inem sambil lewat di depan Sisi. Mendengar hal itu, Sisi gak mau ambil pusing, dia cuma senyum dan kembali lagi melanjutin pekerjaannya. Akhirnya waktu pun berlalu begitu aja. Sampai akhirnya pada suatu malam, ketika semua pekerjaan udah kelar, saat semua orang di mes itu udah pada tidur. Waktu itu entah kenapa Sisi ini tuh ngerasa gak bisa tidur gitu. Gak kayak biasanya. Tiap selesai kerja, pasti udah ngerasa ngantuk berat. Tapi malam ini tuh beda. Sama sekali Sisi gak ngerasa ngantuk sedikit pun. Bahkan saat Sisi ngelirik jam dinding, waktu itu udah nunjukin pukul 1:20 dini hari. Sisi pun cuman diam sambil ngeliatin Ningsi yang udah tertidur pula. Dan disitulah tiba-tiba Sisi ngedengar suara langkah kaki yang kedengaran jelas banget berjalan melintas di depan mes. Dan suara langkah kaki itu terdengar bebarengan kayak layaknya suara rombongan banyak orang. Prek, 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 gitulah kurang lebih suaranya. Ngedengar suara itu, Sisi pun kembali heran nih. Karena setahu dia, nggak ada orang lain selain para karyawan yang punya akses masuk ke area mes tersebut. Loh, kok ada suara orang lewat sih? Banyak banget lagi suaranya. Loh, kok ada suara orang lewat sih? Banyak banget lagi suaranya. Siapa ya mereka? Kok aneh malam-malam lewat depan mes? Kata si Sisi nih dalam hati sambil mulai ngebuka tirai jendelanya. Nah, di momen ini nih, pas tirai jendelanya si Sisi udah kebuka, seketika Sisi tuh ngeliat penampakan yang bener-bener bikin jantungnya berdetak kenceng banget. Tangannya gemetar, bahkan matanya sampai melotot. Karena saat itu Sisi ngeliat ada 7 orang laki-laki tua yang terlihat memakai jubah hitam dengan tinggi badan yang sama. Bahkan bau badan mereka tuh juga sama, yaitu bau bunga melati yang kecium kuat banget. Waduh, siapa tuh? Kata si Sisi sambil ngeliat ke arah jendela. Dan kelihatan rombongan 7 orang gak dikenal ini berjalan menuju kamar Asri sama Dini yang terletak di kamar paling ujung. Nah, karena si Sisi udah ketakutan duluan, akhirnya dia segera ke arah pintu kamar tuh, mastiin kalau pintunya udah dikunci semua sama jendelanya juga udah dikunci rapat. Terus si Sisi langsung kembali ke tempat tidur dan selimutan. Nyoba maksa tidur walaupun pikirannya udah mulai kemana-mana tuh. Siapa ya? Aneh banget malam-malam, batinnya si Sisi nih. Tapi anehnya waktu itu, kan si Sisi agak susah tidur ya pasti, karena pikirannya kacau abis ngeliat 7 orang aneh, ya kan? Sebelumnya dia emang nyoba tidur, tapi harusnya kalau kita nyoba tidur gitu, kita harusnya sadar gak sih kalau kayak proses kita mau tidur itu gimana? Nah, yang terjadi sama Sisi malam itu, dia tuh gak tahu, kayak tiba-tiba aja dalam waktu singkat dia udah tidur pulas dengan sendirinya. Kejadian ini tuh kalau bisa digambarkan dalam istilah Jawa itu biasanya disebut sebagai sirep. Jadi dia tidur padahal tuh gak ada ngerasa ngantuk sama sekali, dan tidurnya dalam kondisi yang dia gak sadar gitu. Udah nih, terus lanjut keesokan harinya, itu pabrik keadaannya sama kayak biasanya. Kegiatan produksi dan sebagainya. Sampai tiba-tiba semuanya heboh dengan suara teriakan Dini yang sangat keras. Sontak semua karyawan kaget dan segera berlari menuju kamarnya Dini dong. Ternyata teriakannya si Dini ini diakibatkan karena dia pas bangun tiba-tiba ngeliat temennya si Asri itu sudah meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengerikan. Mulutnya menganga, terus sebagian tubuhnya gosong. Hal itu pun ngebuat semua orang yang ngeliat heran dong, karena 1 hari sebelumnya tuh mereka ngeliat Dini tuh baik-baik aja. Tiba-tiba pas semua orang lagi panik dan heran,
Si Ningsi nanya ke Sisi, katanya, mayat ini kok gosong ya, kayak kebakar gitu. Kenapa ya dia? Tanpa bisa ngejawab pertanyaan si Ningsi. Waktu itu Sisi cuma bisa diem dan jantungnya kembali berdetak sangat kencang. Ditambah lagi, pagi itu pandangannya Sisi tiba-tiba ngarah ke Mbok Inem yang berdiri di kejauhan dengan tatapan matanya yang cukup mencurigakan. Tunggu. Kematiannya Asri ini kayaknya ada hubungannya deh dengan rombongan yang aku lihat semalam. Pikir Sisi saat itu sambil ngeliat ke arah Mbok Inem yang masih terus natap mereka dari kejauhan. Karena di situ Sisi nggak mau ngebuat suasana tambah gaduh, dia pun lebih memilih diam dan nggak menceritakan tentang kejadian semalam. Nah, singkat cerita, hari itu pun pabrik libur untuk berduka cita atas kematiannya Asri. Sekitar pukul 12 siang, jenazah Asri pun diambil tuh sama keluarganya dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah semua urusan jenazah Asri selesai, bukannya berbela sungkawa, Pak Broto waktu itu tuh kelihatan santai banget dan gak sekalipun terlihat khawatir atau at least peduli gitulah sama keadaan itu. Udah, kalian fokus kerja aja. Besok kita buka lowongan lagi, 1 orang untuk menggantikan Asri, kata Pak Broto waktu itu nih. Jadi Pak Broto ini tuh digambarkan sebagai orang yang stay cool dan kalem atas segala sesuatu ya, atas segala keadaannya. Tapi nggak gitu juga sih Pak. Ada karyawan meninggal, setidaknya berbela sungkawa ke apa. Nggak, ini langsung diganti aja kayak barang. Nah, beberapa minggu kemudian keadaan pabrik ini tuh bisa dikatakan semakin lama tuh makin aneh aja. Sajen yang tadinya tuh bisa dikatakan banyak, sekarang tuh lebih banyak lagi. Yang secara nggak langsung ini tuh udah ngebuktiin kalau Pak Broto tuh benar-benar sedang bekerja sama makhluk tak kasat mata. Dan gak cuman itu, di hari-hari tertentu pun itu nggak sedikit karyawan yang tiba-tiba kesurupan dengan sendirinya. Hal ini seolah-olah menguatkan kalau pabrik tersebut memang udah nggak sebagaimana mestinya. Karyawan yang masih tersisa tentu ngerasa sangat dilema dong dengan keadaan pabrik yang semakin hari semakin aneh gak ngotak itu. Tapi di sisi lain mereka memilih bertahan karena gajinya cukup menggiurkan. Ditambah lagi kebutuhan ekonomi mereka yang makin meningkat. Pokoknya hari-hari ngelihat satu persatu karyawan kesurupan tuh udah jadi hal biasa deh. Ditambah lagi sikapnya Mbok Inem yang makin hari tuh makin aneh. Kayak tiap hari Mbok Inem tuh selalu nabur potongan bunga melati di setiap depan kamar mes mereka. Dan juga naruh sajen di setiap pintu mes. Sampai puncaknya setiap malam Jumat Legi tiba, itu satu persatu karyawan tiba-tiba aja meninggal dunia dengan kondisi yang sama dengan Asri sebelumnya. Dengan kondisi sebagian tubuh gosong dengan mulut menganga. Ya hal itu tentu udah ngebuktiin kalau kematian karyawan di pabrik tersebut tuh bisa dikatakan udah sangat tidak wajar. Tapi anehnya setelah kematian karyawan lama selalu aja cepat terisi lagi gitu. Jadi selalu ada karyawan baru lagi yang ngegantiin. Sampai puncaknya waktu itu dimana bener-bener cuman tinggal 3 karyawan lama, termasuk si Sisi ini. Nah 2 orang lainnya itu ada si Ningsih sama Welas, yang notabene adalah karyawan lama yang tersisa. Karena mereka takut menjadi korban selanjutnya, akhirnya mereka mutusin untuk melarikan diri dari pabrik tersebut. Setelah sekian lama mereka udah gak kerja di pabrik itu lagi. Akhirnya Sisi pun tahu nih kalau Pak Broto itu sedang mengabdi kepada setan dengan menumbalkan karyawannya agar pabriknya bisa semakin maju. Tapi sayangnya setelah mereka bertiga keluar, keadaan bukannya makin aman, tapi malah sebaliknya. Ternyata urutan kematian itu tuh tetap datang ketika malam Jumat Legi telah tiba. Temennya Sisi yang waktu itu bareng dia keluar, kan mereka bertiga tuh. Nah Welas sama Ningsih itu udah ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dimana urutannya itu Welas baru si Ningsih. Otomatis sekarang tinggal si Sisi dong, karyawan lama yang masih hidup. Ngelihat itu semua, Sisi tuh panik dan dia benar-benar hanya bisa nangis setiap hari. Ngelihat kalender yang udah makin dekat ke hari Jumat Legi berikutnya. Jadi Sisi itu kayak orang yang seolah-olah udah tahu hari dan tanggal kematiannya gitu. Ya gimana nggak sedih dan panik ya kan? Jadi tumbal lagi tuh matinya. Di situ Sisi juga udah nyeritain semuanya ke keluarganya. Tapi sayangnya karena keluarga Sisi ini tuh bukan orang yang percaya sama hal-hal kayak gitu. Jadi mereka tuh nganggep masalahnya Sisi ini bukan masalah yang serius. Sampai puncaknya malam itu adalah tepat 7 hari sebelum Jumat Legi tiba. Sisi yang sebelumnya selalu nangis dan nangis tiap hari di kamarnya,
Waktu itu sampai udah benar-benar pasrah dengan waktu. Dimana hari-hari sebelum itu tuh selalu dia habiskan untuk ngelamun gitu aja. Di situ benar-benar rasa pasrah, menyesal, ketakutan akan kematian waktu itu benar-benar udah campur aduk jadi satu. Tapi untungnya di tengah-tengah rasa keputusasaan yang Sisi rasain, tiba-tiba datanglah satu orang namanya Yai Ahmad, di mana beliau ini merupakan salah satu tokoh agama yang ada di daerahnya Sisi. Si Yai Ahmad ini masuk rumahnya Sisi, terus dia bilang gini, "Aku nggak sengaja lewat depan rumah ini, dan aku lihat sepertinya di rumah ini akan ada berita kematian," kata Yai Ahmad sambil menatap ke arahnya Sisi. Ngedengar hal itu, orang tuanya Sisi nih yang tadinya nyambut kedatangan Yai Ahmad di depan pintu dengan senang, seketika mereka terkejut. Seolah-olah tuh nggak percaya dengan apa yang Yai Ahmad katakan. "Hah, maksudnya gimana ini?" ucap ibunya Sisi yang kelihatan cukup kaget dan ikut natap wajahnya Sisi. "Aduh Sisi, kenapa kamu ini nak? Seharusnya ini gak boleh terjadi sama kamu. Kamu tuh gak salah apa-apa. Jangan mau dijadikan tumbal oleh orang yang gak bertanggung jawab," kata Yai Ahmad yang saat itu kelihatan serius. Di situ orang tuanya Sisi udah kelihatan panik parno banget karena akhirnya mereka baru sadar kalau selama ini tuh yang dikatain Sisi tuh benar. Jadi apakah benar kalau Sisi akan meninggal di malam Jumat? Seperti apa yang sudah dikhawatirkan selama ini? Kata ayahnya Sisi kepada Yai Ahmad. "Benar Pak," kata Yai Ahmad kepada ayahnya Sisi, sambil terus ngeliatin matanya Sisi nih. "Terus Yai tahu dari mana?" kata ayahnya Sisi yang masih pengen masti ini, karena sebelumnya kan mereka merupakan orang-orang yang gak percaya sama hal-hal semacam itu. Lah itu, di belakang Ayu ada kuntilanak yang sudah lama ngikutin Ayu. Ayu ini kayaknya udah dijadikan tumbal sama bosnya. Kita emang gak bisa nuntut karena kita gak punya bukti kalau semua ini memang ulahnya bosnya Sisi. Tapi kalau kamu paham dunia astral, mungkin kamu akan paham dengan apa yang saya katakan. Gitu kata Yai Ahmad. Ngedengar hal itu, ibunya Sisi tuh benar-benar udah lemas lesu dan hampir pingsan. Gitu juga sama ayahnya Sisi yang seketika emosinya tuh meledak dan tiba-tiba pengen ngebuat perhitungan sama Pak Broto. Tapi untungnya waktu itu di situ masih ada Yai Ahmad yang akhirnya bisa nenangin ayahnya Sisi. Si Yai Ahmad waktu itu bilang gini, "Pak Broto itu orang kaya, apapun yang kamu lakukan, kamu pasti akan kalah dengan urusan dunia. Karena dia pasti bisa beli hukum atau segala macamnya lah. Bahkan nih, kalau kamu membantai Pak Broto, kamu tuh akan dipenjara dan Sisi akan tetap meninggal. Yang benar, itu Pak Broto sendirilah yang harus tanggung jawab atas semua kejadian yang ada. Tentu saja bukan tanggung jawab dalam hukum, tapi tanggung jawab dengan cara yang lainnya," kata Yai Ahmad menjelaskan. "Ya terus ini gimana Yai?" kata ayah Sisi dengan nada yang lumayan tinggi. "Biar Broto yang jadi tumbal terakhir," kata Yai Ahmad, singkat, padat, dan jelas. Tentu aja jawaban itu ngebuat Sisi kebingungan sekaligus kaget. Karena di momen itu Sisi tiba-tiba aja ngeliat Mbok Inem, yang saat itu tiba-tiba terlihat berdiri di depan rumahnya Sisi. Tapi anehnya belum sempat Sisi ini bilang sama orang tuanya kalau waktu itu ada Mbok Inem, tiba-tiba aja Sisi itu ngerasa pusing banget. Terus pandangannya tiba-tiba kabur dan seluruh badannya gemetar kayak orang yang sedang kedinginan. Tiba-tiba aja Sisi ngerasanya waktu itu keadaannya tiba-tiba gelap, terus diiringi suara berdenging yang kenceng banget. Sampai akhirnya beberapa saat setelah itu mata Sisi pun kembali dia buka. Yang anehnya, pas Sisi buka mata, dia udah gak berada di rumahnya kayak sebelumnya, melainkan di sebuah hutan belantara. Dan bahkan lebih aneh lagi, waktu itu di kejauhan Sisi ini tuh ngeliat semua teman-teman kerjanya yang dulu udah meninggal dunia. Bahkan waktu itu pun Sisi sempat ngeliat Ningsih yang terlihat berjalan melamun dan enggak sedikit pun mengenakan pakaian yang melekat di tubuhnya. Bahkan saat itu Sisi ini bisa dibilang udah ngerasa kalau dia tuh udah meninggal juga. Karena di situ dia ngeliat bener-bener semua rekan kerjanya dulu yang udah meninggal dunia. Dan mereka semua gak pakai pakaian, sehelai benang pun. Wajahnya pucat, terus berjalan dengan tatapan yang kosong. Mengetahui itu semua, Sisi pun coba nih nguatin dirinya dan berjalan mendekat agar Sisi bisa ngeliat apa nih yang sedang dilakukan mereka.
Tapi sayangnya, belum lama Sisi ngelihat semuanya, tiba-tiba dia ngedengar suara Yai Ahmad yang terdengar kayak sedang memperingatkannya. Balik ondo, ojo melok merono, balik balik. Yang artinya, kembalilah nak, jangan ikut ke sana. Kembali ke sini. Ucap Yai Ahmad yang terdengar lirih dari kejauhan. Di situ perasaannya Sisi benar-benar udah campur aduk, nggak karuan. Rasa sedih, juga rasa takut tuh benar-benar udah nyampur jadi satu. Sisi juga bingung harus berbuat apa karena waktu itu Sisi juga nggak tahu tuh dia lagi ada di mana. Sampai tiba-tiba ketika Sisi masih kebingungan, tiba-tiba aja dia ngerasa ada air liur yang netes di pipinya. Sontak aja Sisi langsung noleh ke atas dan kalian tahu apa yang dia lihat? Tepat di atasnya Sisi ada sesosok besar yang berbulu lebat yang tengah berdiri di belakang Sisi. Dan gak cuman itu, sosok berbulu itu juga terlihat menggeram kayak udah siap nerekam si Sisi. Sosok itu cukup tinggi, matanya merah dengan seluruh tubuh dipenuhi bulu kayak gorila. Dan gak cuman itu, di sudut lain, di antara rerumputan yang lebat gitu, Sisi juga ngeliat ada perempuan berwajah hancur yang ngebawa tali besar yang dililitkan di lehernya. Ngeliat semua itu Sisi udah gak ngerti lagi, dia udah takut setakut-takutnya. Dia lalu teriak histeris terus lari ke arah sumber suara Yai Ahmad yang waktu itu memang masih Sisi dengar tapi pelan banget. Sampai akhirnya setelah Sisi udah cukup lama berlari, tiba-tiba dia dikejutkan kembali dengan adanya Mbok Inem yang sedang menghadang jalannya. Jadi tiba-tiba aja nih ada Mbok Inem nih di depannya si Sisi. Dan gak cuman menghadang, waktu itu di tangan Mbok Inem, Sisi juga ngeliat ada sebuah tali yang sama seperti yang udah Sisi lihat sebelumnya, yaitu tali yang dibawa oleh sosok perempuan berwajah rusak sebelumnya yang Sisi lihat di rumput. Bersamaan dengan Sisi ngeliat makhluk berbulu itu tuh. Karena Sisi ini udah nganggep kalau Mbok Inem itu berbahaya juga, akhirnya dia pun lari kembali menjauhi Mbok Inem dengan teriakan dan tangisan yang udah gak bisa ditahan lagi. Ketika Sisi masih terus lari-lari di tengah tingginya rumput, tiba-tiba dia ngerasa kayak dibekap oleh seseorang yang akhirnya pandangannya kembali gelap kayak sebelumnya. Nggak beberapa lama kemudian, perasaannya Sisi yang sebelumnya kacau banget dan panik banget waktu itu mulai sedikit lega. Karena pada saat dia ngebuka mata, Sisi ini tiba-tiba udah berada di rumah Yai Ahmad dengan keadaan yang sangat membingungkan. Kayak orang linglung gitu. Dimana di situ rambutnya Sisi udah acak-acakan, terus mulutnya itu wangi melati. Ya kayak layaknya orang yang udah makan melati. Dan di situ juga Sisi ngeliat orang tuanya yang udah sangat khawatir banget. Di situ Sisi benar-benar udah nggak bisa ngebendung rasa sedihnya lagi. Dia langsung nangis dan meluk kedua orang tuanya. Di situ sambil meluk ibunya, Sisi nggak henti-hentinya ngucapin maaf ke ibunya karena selama ini udah berbuat salah sama ibunya. Ya pokoknya kayak orang yang baru aja ngelewatin kematian dan tiba-tiba hidup lagi gitu loh. Jadi kan pasti kayak merasa bersalah gitu gak sih sama orang-orang terdekatnya. Terus ibunya jawab, "Sudah Nduk, semuanya udah selesai," kata ibunya pelan. Nah ngedengar hal itu Sisi kaget dong. Terus dia nanyain, "Ini maksudnya apa ya? Kok semua udah selesai?" Kata Sisi bingung. Terus tiba-tiba ayahnya jawab dari jauh, "Broto sudah meninggal kemarin malam," kata ayahnya dengan santai. "Loh, sekarang apa sudah lewat malam Jumat?" Kata si Sisi. "Udah nak, kamu tuh udah kerasukan 1 minggu. Aku juga khawatir kamu gak bisa kembali lagi, tapi syukurnya akhirnya kamu bisa sadar," kata Yai Ahmad tiba-tiba. Otomatis ngedengar hal itu, tubuhnya Sisi tuh kembali lemas, jantungnya kembali berdetak kencang dengan perasaan yang gak karu-karuan. Karena kan sebelumnya Sisi tuh cuman merasa dia tersesat di hutan itu cuma sebentar. Tapi anehnya, kata orang-orang, dia tuh udah seminggu lebih gak sadarkan diri. Akhirnya pun waktu itu Sisi menangis terseduh-seduh di pangkuan kedua orang tuanya dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Karena ngerasa udah berhasil ngelewatin semua ini. Terus udah tuh beberapa hari setelah itu Sisi pun kembali nanyain tentang kematian Pak Broto dan apa yang sebenarnya terjadi sama dia waktu itu.
Tapi sayangnya bukannya ngejawab dan ngejelasin, orang tuanya Sisi ini malah kelihatan diem yang kayak sedang nyembunyiin sesuatu. Dan kabarnya, apa yang sebenarnya terjadi sama Sisi dan gimana kematian Pak Broto waktu itu sampai sekarang si Sisi ini masih nggak tahu. Karena tiap kali dia tanya ke orang tuanya, mereka tuh selalu nolak memberikan keterangan. Tapi nih menurut berita yang dia dengar dari orang-orang, itu katanya kematian Pak Broto terjadi karena ulahnya si Sisi. Maksud dari ulahnya Sisi sendiri itu Sisi juga nggak tahu ya. Yang jelas setelah kejadian ini, Sisi berharap kalau nggak ada lagi pabrik-pabrik atau perusahaan yang ngelakuin hal kayak gitu. Dan untuk para karyawan pabrik, perusahaan atau calon karyawan, Sisi juga bilang kalau dia berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati lagi lah dalam memilih pekerjaan. Demikian cerita kali ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!